Shalom. Untuk mencapai satu titik pencapaian dalam hidup, sering sekali dibutuhkan koneksi, relasi, dan prestasi. Sehingga dia berada pada satu titik keberhasilan. Tetapi untuk tetap tinggal di dalam puncak keberhasilan, bahkan terus-menerus menikmatinya, koneksi, relasi, prestasi tidak cukup. Untuk itu dibutuhkan reputasi. Reputasi dibangun berdasarkan proses, dan salah satu komponen daripada reputasi adalah kita tidak melupakan dari mana kita berasal. Dan juga kita tidak melupakan orang-orang yang menolong hidup kita, sehingga kita berada pada titik di mana kita ada saat ini. Di dalam sejarah bangsa Israel, ada seorang raja namanya Raja Uzia. Ayahnya adalah Amazia. Waktu Amazia meninggal, Uzia berumur 16 tahun dan dia dinobatkan menjadi raja. Pada waktu itu dia di bawah bimbingan seorang nabi Allah yang bernama Zakaria. Dia membimbing Uzia. Akhirnya Uzia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ayat 5 dari 2 Tawarikh mengatakan, 2 Tawarikh 26 ayat yang 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika Uzia berusia 16 tahun, dia di bawah kepemimpinan Zakaria. Dia dibimbing oleh Zakaria untuk takut akan Tuhan. Maka hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Lalu tadi Alkitab mengatakan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dengan kata lain, semua usahanya berhasil dengan syarat selama dia mencari Tuhan. Asalkan dia mencari Tuhan, itu adalah syarat usahanya berhasil. Tapi sayang saudaraku, Uzia lupa diri. Sekali lagi, lupa diri. Maka yang terjadi adalah kesombongan demi kesombongan. Bahkan Uzia menganggap dia sudah lebih kudus, lebih layak dibandingkan dengan Zakaria serta imam-imam yang lainnya. Ayat 14, Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tembok, ketopong, baju jirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai negeri-negeri jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Nah, persoalannya, ketika dia sudah menikmati nama yang masyhur, dia selalu mendapatkan pertolongan sehingga dia kuat. Ayat 16 berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allah dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama. 80 imam Tuhan, orang-orang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun.
yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan, keluar dari tempat kudus ini. Karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Sayang sekali, berubah setia itu adalah musuh daripada keberhasilan. Padahal keberhasilan sudah tadi dijelaskan adalah hasil daripada takut Tuhan, adalah hasil karena kita mencari Tuhan. Saya melihat realita kehidupan seperti ini sangat nyata. Yang tadinya bukan siapa-siapa, lalu dibimbing, berhasil, sekarang berubah setia. Tidak lagi mencari Tuhan. Tadinya begitu rajin melayani Tuhan, begitu rajin beribadah. Sekarang semuanya dianggapnya sepele, seakan-akan dia kuat, dia bisa, dia mampu. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan berkehendak, sebentar saja semuanya lenyap. Kalau Tuhan berkehendak, sekejap saja dia bisa membalikkan keadaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang saya mau pesankan kepada saudara saat ini. Yang pertama, entah engkau sudah diberkati atau belum diberkati, tetaplah cari Tuhan, kejar Tuhan. Sebab ayat 5 tadi berkata, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah jangan tinggi hati. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Jangan sombong, saudaraku. Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Ekspresi kesombongan kita bisa kita lihat dari bagaimana kita menghormati orang-orang yang sudah menolong kita. Bahkan bagaimana cara kita hidup. Apakah yang ada pada kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan berubah setia. Ayat 16 bagian B, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Jangan berubah setia. Jangan sampai ketika engkau diberkati Tuhan dengan harta benda, lalu engkau menjadikan harta benda menjadi Tuhanmu. Bukankah itu semuanya pemberian Tuhan? Tuhan berikan kepadamu bukan untuk engkau jadikan menjadi Tuhan harta benda itu, jabatan itu, posisi itu. Tapi untuk alatmu memuliakan Tuhan, melayani Dia. Mari saudaraku, jangan lupa diri. Terus cari Tuhan. Terus andalkan Dia. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Dan tetaplah setia. Tuhan Yesus menolong saudara.